Selamat bertemu dengan Dapur Gereja bersama Petuwiadi. Dapur Gereja adalah saluran atau channel yang menyajikan informasi mengenai hal-hal di sekitar gereja, tapi terbatas pada yang saya ketahui saja. Silahkan tekan subscribe, tekan gambar lonceng, tekan gambar jempol ke atas, dan bagikan. Terima kasih. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang keselamatan. Apa itu artinya? Arti umum. Secara umum, selamat artinya tidak celaka atau tidak mendapat kecelakaan, tidak terkena musibah. Arti umum ini maksudnya kejadian itu terjadi di dunia selama orang masih hidup. Arti dalam kekristenan. Dalam kekristenan, istilah selamat mengarah kepada kehidupan setelah meninggal dunia. Sesudah mati, hanya ada dua kemungkinan pasti, yaitu masuk surga atau masuk neraka. Masuk neraka berarti masuk penghukuman Allah, celaka. Di dalam neraka, orang mengalami penderitaan dan sengsara. Masuk surga berarti bersukacita bersama Allah, tidak dihukum Allah, tidak celaka, tidak menderita, tidak sengsara. Jadi, dalam terminologi Kristen, selamat artinya masuk surga. Sebaliknya, tidak selamat artinya masuk neraka, masuk penghukuman Allah, celaka, menderita, dan sengsara. Percaya Yesus akan selamat artinya bila percaya atau beriman kepada Yesus, maka akan masuk surga. Yesus menjanjikan hidup yang kekal. Yohanes 3:14-15. Dan sama seperti Musa meninggalkan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Anak sama dengan Yesus. Yohanes 5:24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Roma 6:23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. 1 Yohanes 5:11. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. 1 Yohanes 5:12.
Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Anak sama dengan Yesus, hidup sama dengan hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Yang tidak menerima Yesus tidak diberi hidup yang kekal. Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Hidup yang kekal adalah syarat untuk bisa hidup di surga. Hidup yang kekal adalah hidup yang tidak binasa. Dengan memiliki hidup yang kekal, seseorang bisa hidup di surga. Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapa sama dengan Allah Bapa. Rumah Allah Bapa adalah surga. Allah Bapa tidak bisa dilihat oleh manusia. Dia hanya bisa dilihat melalui Yesus. Untuk bisa masuk surga, harus menerima hidup yang kekal terlebih dahulu dari Yesus dengan cara menerima Dia. Menerima Yesus hanya bisa dilakukan saat seseorang masih hidup di dunia. Yesus datang bukan atas kehendaknya sendiri. Yesus datang ke dunia sebagai manusia. Dia adalah karunia Allah. Dia diutus Bapa. Dia datang ke dunia bukan kehendak dirinya sendiri, tetapi sudah direncanakan dengan Bapa dan Roh Kudus. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus Anak Allah. Tidak seorang pun pernah melihat Bapa kecuali Yesus. Yohanes 1:18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yohanes 6 ayat 46. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Yesus telah melihat Allah Bapa. Melihat Yesus sama dengan melihat Bapa, karena Yesus dan Bapa adalah satu, dan Yesus datang dari Bapa. Yohanes 14 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku.
Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 16 ayat 28. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Bapa ada di surga. Banyak ayat tentang ini, tetapi saya mengambil satu saja. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kesimpulan. Selamat artinya masuk surga. Masuk surga juga berarti masuk ke tempat Allah atau Bapa karena Bapa ada di surga. Seseorang bisa masuk surga kalau memiliki hidup yang kekal. Hidup yang kekal hanya ada di dalam Yesus. Orang yang mengikut Yesus diberi hidup yang kekal. Mengikut Yesus hanya bisa dilakukan oleh orang yang masih hidup. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton. Sudah subscribe belum ya? Jangan lupa ya. Thank you.